TikTok rilis update algoritma di 2025. Video ini bakal bahas cara bikin kontenmu itu viral ya dan juga FYP. Plus akan ada 2 tips bonus untuk naik level. Dan tips ini tuh cocok banget buat para pemula sampai kreator yang punya lebih dari 10.000 follower. Anyway, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk dicatat, oke? Kalau kalian itu udah pernah main TikTok ya akhir-akhir ini mungkin kalian bakal notice ada perubahan besar di platform ini. Algoritma TikTok di tahun 2025 itu bisa dibilang semakin canggih teman-teman, dan mereka juga lagi ngedorong banget yang namanya konten yang lebih personalized, engaging, dan punya nilai buat audiens. TikTok itu sekarang bukan cuma soal video pendek yang lucu-lucu doang sebenarnya, tapi juga soal konten yang bikin orang itu betah nonton lama, kemudian terhubung sama cerita, dan bahkan nyari informasi kayak di mesin pencari. Jadi, apa sih yang bikin algoritma ini tuh beda di 2025? Ya, aku bakal jelasin di video ini dan bakal jelasin step by step. Plus, kasih strategi biar kalian itu bisa maksimalin konten kalian. Pertama-tama, mari kita bahas dulu cara kerja algoritma TikTok. Intinya, algoritma ini tuh ya pakai kecerdasan buatan atau AI ya teman-teman, dan juga ya bisa dibilang ini tuh kayak semacam machine learning gitu untuk nyodokin video dengan audiens yang tepat. Jadi, setiap kali kalian itu upload video, TikTok itu ternyata bakal ngetes video itu ke sekelompok kecil pengguna yang minatnya sesuai sama konten kita. Nah, di sini algoritma itu bakal ngeliatin beberapa sinyal penting ya guys. Yang pertama adalah waktu tontonan atau retention rate. Ini tuh kayak semacam berapa lama orang tuh nonton video kita. Kalau mereka itu nonton sampai selesai, apalagi ngulang-ngulang videonya, ini tuh sinyal yang kuat ya buat algoritma ya, yang bakal ngasih tahu kalau konten kalian itu menarik. Nah, di 2025 yang namanya watch time itu jadi metrik nomor 1 ya, dimana TikTok itu bakal prioritasin hal tersebut. Yang kedua, interaksi pengguna. Ya ini tuh kayak like, komentar, share, dan save ya. Untuk videonya ke bookmarks, ini tuh nunjukin beberapa engaging dari konten kalian. Kalau banyak yang komen atau share, ya ini bisa jadi peluang masuk FYP bakal makin besar nantinya. Yang ketiga, tentu informasi video. Nah, hashtag, caption, teks di layar, dan sound yang kalian pakai ya, itu tuh ternyata bakal ngebantu TikTok untuk memahami topik video kalian. Misalnya, kalau kalian itu pakai hashtag tutorial make up gitu kan, buat video kalian itu bakal lebih gampang muncul ke orang yang suka konten make up, kayak gitu. Yang keempat, pengaturan akun. Jadi guys, yang namanya lokasi, bahasa, dan tipe perangkat, misalnya kalian pakai Android atau iOS, itu juga ternyata bakal dipertimbangin ya, meskipun ya bobotnya lebih kecil dibandingkan interaksi. Jadi nantinya setelah video kita itu ditas ke kelompok kecil orang, kalau misalkan video kita itu dapat engagement yang bagus ya, misalkan kayak yang nonton banyak atau yang nonton itu ternyata nonton sampai habis atau mungkin bahkan sampai ngasih komentar, TikTok ternyata bakal dorong video itu ke audiens yang lebih besar. Kalau performanya terusan bagus, video kamu bakal bisa jadi viral, bahkan bisa sampai ke audiens global. Tapi kalau engagement kalian itu rendah ya, video kalian ya mungkin bakal tenggelam nantinya. Jadi kunci utamanya adalah ya bikin konten yang bikin orang itu pengen stay dan interaksi di dalam konten TikTok kalian. Ya, itu tadi adalah beberapa hal yang dipertimbangkan oleh TikTok ya mengenai algoritmanya di tahun 2025. Sekarang kita akan membahas tentang apa yang beda tuh di tahun 2025 ini gitu. Jadi guys, berdasarkan data terbaru, TikTok tuh lagi fokus banget ya ke beberapa hal gitu. Misalnya kayak yang pertama, video panjang itu beneran lagi naik daun. Kalau dulu TikTok itu identik sama video pendek ya yang durasinya ya 15 sampai 30 detik. Sekarang mereka itu lagi mendorong video yang lebih panjang, terutama yang lebih dari 1 menit. Statistik terbaru juga nunjukin kalau pengguna TikTok itu ngabisin waktu 90% waktu mereka itu buat nonton video yang ternyata berdurasi lebih dari 1 menit guys. Ini artinya orang-orang tuh nggak cuma pengen hiburan yang cepet gitu atau voice entertain, tapi juga pengen ngelihat konten yang lebih mendalam ternyata. Ya mungkin kontennya tipenya kayak konten storytelling, tutorial, atau mungkin bahkan vlog. Banyak kreator itu takut ya video panjang bakal ngerusak peluang masuk FYP. Tapi TikTok juga udah bilang kok sebenarnya kalau video panjang itu tuh punya peluang yang sama guys buat masuk FYP selama engagementnya ya kuat di situ. Malahan video panjang itu bahkan bisa ningkatin yang namanya watch time dan bikin audiens itu lebih terhubung sama konten kita. Misalnya nih, kalau kalian itu bikin video tutorial make up tuh ya kan yang durasinya 2 menit, orang yang bener-bener tertarik itu bakalan stay lebih lama nantinya. Dan ini guys disukai sama algoritma. Oke, kita akan masuk ke yang kedua. Storytelling sekarang jadi kunci. Jadi gini, TikTok di 2025 itu pengen kreator bikin konten yang punya cerita yang bagus. Ya bisa dibilang ya nggak cuman ngedance doang gitu kan atau lip sync gitu, tapi juga konten yang punya struktur cerita kayak ada awalnya, ada tengahnya, dan ada akhirnya. Misalnya nih, kalau kami itu bikin vlog ya, ceritain tentang perjalanan kalian ya dari awal, itu kalian bisa ceritain tentang kenapa kamu memulainya gitu, kayak openingnya apa gitu kan. Terus kamu bisa tuh di tengah-tengah, kalian bisa ceritain yang namanya tantangannya
yang lagi kalian hadapin di video itu. Dan di akhirnya, kalian itu bisa kasih tahu hasil dari perjalanan yang kalian dapetin dari video vlog kalian. Bisa dibilang, struktur video ini tuh bikin video jadi lebih menarik guys, dan bikin audiens tuh pengen nonton sampai selesai. Contohnya, kalau misalnya ya, kalian bikin video kayak soal olahraga gitu. Kalian mungkin bisa tuh ceritain tentang kegagalan kalian pas pertama kali nyoba latihan. Dimana kalian bisa ceritain tentang apa yang sebenarnya kalian pelajarin saat kalian tuh olahraga dan latihan, dan kalian bisa perlihatkan hasilnya sekarang. Sebenarnya, cerita seperti ini itu bikin orang tuh relate dan pengen komen ya. Kalau kalian tuh bingung bikin cerita, kalian bisa coba pelajarin konsep yang namanya Hero's Journey gitu dari bukunya Joseph Campbell. Ini adalah kerangka storytelling yang sering kali dipakai di film atau bahkan di novel. Tapi ya ini bisa dipadetin ya jadi video TikTok pendek ya. Misalnya dalam 60 detik tuh kan kalian tuh bisa juga ceritain tentang perjuangan kalian gitu. Kayak misalkan ya lagi nyoba resep baru gitu kan. Yang mana mungkin awalnya ceritanya kalian gagal gitu kan. Ternyata lama-lama berhasil. Kayak gitu guys. Yang pengen beli buku Hero's Journey ya, linknya ada di deskripsi di bawah kalau kalian pengen mendalami hal tersebut. Yang ketiga, SEO TikTok itu makin penting. Oke, TikTok itu sekarang bukan cuma platform hiburan ya, tapi juga jadi mesin pencari, terutama buat para Gen Z ya, seperti saya. Banyak orang pakai TikTok itu buat nyari tutorial, rekomendasi produk, atau mungkin bahkan tips dalam kehidupan. Makanya, di 2025, SEO TikTok itu jadi kunci. Artinya apa? Artinya, kalian tuh bisa terus pakai kata kunci yang tepat ya, dan juga caption, terus hashtag, dan juga teks di layar. Misalnya nih teman-teman ya, kalau kalian tuh bikin video soal skincare gitu, kalian bisa pakai hashtag kayak skincare rutin, terus tips kulit glowing, atau tulis aja tuh produk skincare viral, dan masukin aja kata-kata kunci yang relevan di caption, kayak misalnya ya, cara mengatasi jerawat gitu kan. Atau ya, kalian bisa tulis skincare untuk kulit berminyak. Nah, ini guys, ternyata bikin video kita tuh bakal lebih gampang ditemukan sama orang yang nyari topik yang sama gitu. Yang keempat, kualitas lebih penting dari kuantitas. Oke, jadi gini, TikTok di 2025 itu lebih nilai konten yang berkualitas tinggi, teman-teman. Video yang punya resolusi bagus, terus pencahayaannya bagus, audionya jernih, itu punya peluang lebih besar masuk FYP. Dan bisa dibilang marketnya TikTok atau pasarnya TikTok itu udah jenuh ya dengan hal yang sama seperti sebelumnya. Statistik itu bilang jumlah kreator itu tumbuh ya 60% dalam setahun terakhir. Jadi, kalian harus bikin konten yang stand out, dimana kalian ya bisa invest tuh ke peralatan sederhana teman-teman. Kayak ring light atau mungkin mikrofon eksternal ya kan. Yang bisa jadi itu bakal bikin perbedaan besar pada konten kalian berikutnya. Begitu guys. Yang kelima, interaksi sangat penting. Jadi gini, algoritma TikTok ya itu suka banget sama video yang memicu interaksi. Misalnya, video yang bikin orang komen, share, atau mungkin bikin ya duet atau stitch gitu. Nah, makanya kalian tuh bisa coba akhirin video ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian udah selesai tuh di video kalian, di endingnya kalian bisa ajak mereka buat nge-like video kalian. Atau mungkin kalian bisa tanyain mereka, kalian lebih suka video pendek atau panjang? Tulis di kolom komentar. Nah, kayak gitu tuh. Atau di ending kalian bisa nyebut kayak, coba stitch video ini kalau kalian setuju. Nah, coba pakai kalimat-kalimat CTA atau call to action seperti itu teman-teman. Ini tuh bakal bikin audiens lebih aktif nantinya, dan algoritma juga bakal ngasih nilai plus buat konten dan juga akun kita. Gitu guys. Oke, sekarang kita masuk ke strategi maksimalin konten di TikTok di 2025. Sekarang aku bakal kasih strategi yang praktis biar konten kalian itu bisa masuk FYP dan menarik audiens. Yang pertama, bikin hook yang kuat. Jadi gini, 3 detik pertama video kita itu adalah penentu apakah orang tuh bakal lanjut nonton atau scroll ke video lain. Makanya, kamu harus bikin hook yang langsung nyita perhatian mereka teman-teman. Contohnya kayak, kalian bisa start dengan ngasih pertanyaan gitu. Kayak misalnya, pernah nggak sih kulitmu itu jerawatan gara-gara skincare-nya salah? Nah, itu contoh ya. Atau ya kalian bisa kasih fakta mengejutkan gitu kayak, tahukah kamu 90% orang ternyata salah pakai sunscreen loh? Nah, kayak gitu. Kasih aja opening hook kayak gitu. Atau bisa jadi ya kalian pakai aja visual yang eye-catching ya, kayak kalian zoom in zoom out gitu ke wajah kalian pas lagi nyari atau nyoba sesuatu yang unik guys. Jujur aku pribadi suka banget ya sekarang buka TikTok dan ketemu video panjang di dalamnya. Yang mana kebanyakan sekarang video panjang tuh bikin langsung penasaran guys. Kalau kamu juga gitu ya, kalian bisa tulis di komentar ya. Bahkan kalau kalian sadar guys, kayak video tung 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 sahur gitu kan, atau mungkin video-video brand rot, itu ada storytellingnya sekarang dan bahkan punya hook juga. Ini membuktikan teman-teman, konten apapun itu yang namanya hook ya, itu sangat-sangat penting banget untuk kita gunakan di opening video kita. Yang kedua, pakai hashtag dan kata kunci yang tepat. Jadi, kita jangan asal pakai hashtag kayak FYP atau viral gitu guys. Kenapa? Karena itu terlalu umum dan kompetitif. Kita bisa pilih
2 sampai 3 hashtag yang spesifik sama niche kita. Misalnya kayak hashtag resep makanan simpel atau life hack 2025 gitu kan. Atau kalau kalian itu lagi nge-stuck, "Aduh, aku nge-stuck sekali, aku bingung menggunakan hashtag apa," gitu. Kalian bisa cek aja di TikTok Creative Center atau cek aja di discovery page untuk nemuin hashtag yang lagi tren. Selain itu, kalian bisa pakai kata kunci di caption dan juga di teks layar itu buat ningkatin SEO TikTok. Jadi kalau kalian itu bikin video gitu kan, nah kalian taruh tuh tulisan di opening layar kalian, opening screen kalian gitu. Itu kasih aja teks di situ. Itu bisa jadi yang namanya ningkatin SEO kita juga. Yang ketiga, manfaatin sound dan juga tren di TikTok. TikTok bilang nggak semua video butuh sound yang viral. Tapi kalau sound itu cocok sama vibe atau style video kita, peluang masuk FYP guys itu sebenarnya bakal lebih besar. Misalnya, kalau kalian itu bikin video dance gitu kan, pakai sound yang lagi hits gitu, ya kalian pastiin aja konten kalian tetap orisinil, jangan cuman ikut-ikutan aja, nggak ada value-nya itu. Jadi ya konten kita nggak ada bedanya tuh sama konten kreator lain, gitu teman-teman. Jadi selain pakai sound, kita bisa ikutin trends kayak challenge atau ya pakai aja filter yang lagi populer. Karena ya filter populer itu biasanya kalau misalkan lagi rame yang make dan kita pakai di video kita juga, itu bakal ningkatin yang namanya share video kita juga sebenarnya. Asal filternya itu dipakai dengan video yang sesuai dengan needs kita. Yang keempat, posting di waktu yang tepat. Jadi gini, waktu posting itu bener-bener ngaruh ke performa video. Berdasarkan waktu terbaru, ini adalah waktu terbaik untuk posting video TikTok di Indonesia, waktu Indonesia Barat. Di hari Senin, kalian bisa upload di jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Kalau sore sampai malam, upload di jam 5 sore sampai jam 10 malam. Nah, pas Selasa tuh, kalian bisa upload jam 12 siang sampai jam 13 siang. Atau kalau kalian itu mau upload pas sore ya, kalian upload aja jam 3 sore, jam 4 sore, sampai jam 8 malam. Di hari Rabu, uploadnya itu jam 9 pagi dan juga jam 11 siang. Nah, nanti lanjut tuh, kalau mau upload lagi bisa upload di jam 4 sore dan juga jam 7 malam sampai jam 10 malam. Di hari Kamis, kalian bisa upload jam 11 siang sampai jam 12 siang. Kalau kalian nggak keburu guys, kalian bisa upload jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, kalau hari Jumat, teman-teman, kalian itu sebenarnya bisa upload jam 2 dini hari dan juga jam 4 subuh, terus jam 9 pagi. Kenapa harus jam segitu? Ya karena biasanya algoritmanya bakalan beda tuh. Upload aja jam segitu guys. Apalagi kalau misalkan kalian udah punya yang namanya penjadwalan ya di akun kalian buat ngejadwalin video-video kalian, itu bakal mempermudah kalian juga sebenarnya. Terus kalau siang ya kan nggak keburu tuh upload jam segitu, tetap bisa upload di siang hari. Ya sekitar jam 11 siang. Terus kalian kalau misalnya nggak keburu juga upload jam 11 siang, kalian bisa upload di jam 7 malam sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu ini sangat spesial banget ya teman-teman. Kalian tuh kalau mau upload konten bisa di pagi hari, tentunya itu jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Itu jam terbaik buat kalian upload. Kalau kalian itu mau upload malam, jam terbaiknya adalah jam 7 malam sampai jam 11 malam. Intinya dari semua daftar jadwal-jadwal terbaik tadi buat nge-upload konten kita harus tahu juga buat milih waktu yang sesuai sama audiens kita. Misalnya nih, kalau target kita itu anak muda ya kan, postingan malam itu biasanya lebih efektif. Atau bisa juga kalian coba aja trial and error aja gitu. Sesuai sama akun TikTok dan juga niche kalian. Karena perbedaan audiens dan juga niche itu sangat berpengaruh sama yang namanya jadwal aktif dari follower kita. Kelima, fokus sama niche yang jelas. Jadi gini, TikTok itu suka akun yang konsisten sama niche-nya teman-teman. Kalau kalian itu bikin konten soal masakan, jangan tiba-tiba bikin video dance tanpa konteks apapun tuh. Kalian harus konsisten ya, bikin aja algoritmanya lebih gampang buat nyocokin konten kalian sama audiens yang tepat teman-teman. Plus, jangan lupa postingnya itu 1 sampai 3 video per hari. Itu bakal bisa bantu bangun audiens kalian. Yang keenam, kasih teks di awal video. Ya, jadi gini, salah satu taktik yang lagi hits di 2025 tuh adalah naruh teks ya, yang gede itu di awal video kalian. Buat ngasih tahu audiens apa sebenarnya isi dari video kita. Contohnya, kalau kalian itu bikin video soal skincare, kalian bisa taruh teks gede gitu kan, kayak tulisan 3 kesalahan skincare yang harus kamu hindari. Ya kayak gitulah. Ya pokoknya taruh aja di 2 sampai 3 detik pertama. Ini tuh bakal bikin orang sebenarnya langsung tahu sama value video kita. Dan itu juga bikin orang memutuskan buat lanjut nonton atau enggak. Karena banyak kreator gede ya, kayak komedian Matt Rife ya kan, itu tuh pakai taktik ini, dimana mereka itu naruh teks yang jelas dan juga ringkas di awal video. Dan ini tuh terbukti ya guys, ningkatin yang namanya retention rate. Ya pokoknya kalian bisa aja coba untuk eksperimen pakai teks di video kalian. Yang ketujuh, interaksi sama audiens. Kalau konten kita itu udah rame ya kan, kita bisa balas komentar dari penonton teman-teman. Dan juga kita juga bisa tuh bikin video stage ya, atau duet, atau ngajak audiens buat ikutin challenge. Misalnya, kalau kalian tuh bikin video resep ya kan, di ending video kalian bisa kasih aja call to action kayak, coba resep ini dan tag aku. Itu tuh bikin audiens merasa terlibat juga nantinya. Yang mana algoritma itu suka sama konten yang memicu interaksi. Yang kedelapan, analisis performa
platformnya. Kalau akun kita itu makin gede ya kan teman-teman, jangan lupa untuk pakai fitur analitiknya TikTok untuk buat lihat mana video yang performanya paling bagus. Kita itu bisa cek metrik ya kayak watch time, completion rate, dan juga engagement. Kalau misalkan video tertentu itu dapat banyak penonton gitu misalnya, kita bisa bikin konten yang serupa dengan twist yang baru. Terus kita juga bisa terus eksperimen ya teman-teman berdasarkan data. Berikutnya, bonus tips untuk sukses di TikTok di tahun 2025. Aku udah janjiin 2 tips ya yang tadi dan ini dia. Yang pertama, update aplikasi TikTok. Jadi teman-teman, pastiin kalian selalu update aplikasi TikTok ke versi terbaru ya, di App Store maupun di Play Store. Karena di 2025, TikTok itu punya fitur baru yang bikin kamu itu bisa lihat video yang paling populer di platformnya. Caranya, kita bisa buka aplikasi. Atau paling gampang kalian tuh bisa buka yang namanya website dari TikTok Creative Center dan kalian bisa lihat tuh. Nah guys, di sini kalian tuh bisa lihat video atau sound yang lagi viral atau yang lagi hits gitulah. Atau kalian juga bisa ngecek hashtag yang lagi naik daun di sini. Itu kalian juga bisa gunain ini ya buat inspirasi di konten kalian. Misalnya, kalau kalian tuh lihat video tutorial make up gitu kan, itu lagi populer. Nah, kalian bisa juga tuh coba bikin versi kalian sendiri. Tapi kasih aja twist yang unik gitulah di ending atau di isi videonya. Tapi ingat teman-teman, jangan cuma copy mentah-mentah. Kalian harus lihat ya kan, apa yang bikin video itu tuh menarik ya. Entah itu dari hooknya, konsepnya, atau mungkin ya cara penyampaiannya yang itu sesuai sama needs kalian tentunya. Bonus kedua, bikin konten evergreen. Oke, ini mirip-mirip sama YouTube sebenarnya. Ada 2 tipe video di TikTok ya teman-teman. Yang pertama adalah video viral yang meledak tapi sebentar, dan yang kedua video evergreen. Ini terus bakal dapat view dalam jangka panjang. Kalau kalian itu pengen banget ya bangun audiens yang setia, ya kalian bisa fokus ke konten yang evergreen kayak tutorial, tips dalam kehidupan, atau ya cerita inspiratif gitu. Contohnya, kalian bisa bikin video kayak 5 cara menghemat uang untuk anak muda, atau yang lebih niche banget ya kayak 5 cara menghemat uang untuk anak kos, kayak gitu. Ini tuh bakal relevan kapan aja teman-teman dibandingkan video yang cuman ikutan tren sesaat tentunya. Tapi kalau kalian pengen coba ya kan, pengen viral ya kalian pastiin ya, kalian harus tetap otentik. Jangan cuman copy konten kreator lain ya, karena audiens tuh ya tentu bakal tahu kalau kalian tuh nggak punya value di situ ya. Jadi tambahin sentuhan atau khas pribadi kalian sendiri kayak mungkin ya pengalaman kalian ya kan, atau kalian tambahin humor kalian gitu, itu bisa di situ teman-teman. Peringatan penting, jangan plagiat. Sebelum aku akhirin videonya ya, ada satu hal yang harus kalian ingat. Jangan pernah ngasal ngopi video dari konten kreator lain secara mentah-mentah. Karena TikTok itu punya sistem deteksi plagiarisme yang makin canggih sekarang. Dan akun kalian itu bisa aja kena yang namanya shadow ban kalau ketahuan. Selain itu, audiens itu juga bakal ngerasa kalian itu nggak otentik gitu. Jadi fokus aja bikin konten yang mencerminkan dirimu ya. Kasih aja value ke audiens dan ceritain aja cerita yang cuman kalian yang bisa ceritain. Kenapa? Karena yang namanya otentisitas itu adalah kunci buat ngebangun audiens setia di TikTok. Oh ya, kalau kalian itu pengen bisnis atau produk kalian itu menjangkau lebih banyak orang, aku saranin coba pakai TikTok Ads. Kenapa? Karena platform ini tuh punya jutaan pengguna aktif di seluruh dunia. Jadi, kalian bisa bikin konten kalian tuh nyampe ke audiens yang tepat banget, sesuai dengan demografi, minat, atau mungkin bahkan kebiasaan mereka. Dengan TikTok Ads, teman-teman, konten kalian tuh bakal muncul di feed para user dalam format video pendek, yang mana ini asyik dan gampang banget buat di-like sama mereka. Ini tuh adalah sebuah peluang ya, dan bikin orang interact sama iklan kalian jadi jauh lebih gede. Dan aku juga suka banget sama yang namanya TikTok Ads ini ya teman-teman. Dengan TikTok Ads, kita nggak cuman dapat jangkauan yang luas, tapi juga bakal dapat traffic yang lebih relevan dan berpotensi bikin konversi lebih tinggi. Buat kalian yang lagi bangun brand awareness dengan cara yang lebih kreatif dan juga interaktif, maka menurutku platform ini itu cocok banget ya, karena kontennya terasa lebih otentik. Plus, biaya iklannya juga jauh lebih ramah di kantong dibandingkan platform lain. Jadi setiap uang yang kalian keluarkan ya buat iklan itu bakal terasa lebih worth it lah di sini. Dan untuk bisa dapetin diskon dari TikTok Ads teman-teman, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan kenapa kalian harus pakai link itu? Karena kalau kalian keluarin uang senilai 3,237,600 rupiah, ya sekitar anggap aja 3,2 jutaan lah, kamu bakal dapat kredit iklan senilai 3,237,600 rupiah juga. Artinya kalau kalian spend uang segitu, TikTok bakal kasih kredit iklan dengan nilai yang sama. Dan ini bakal ngebantu banget buat ningkatin reach dari akun TikTok kita. Jadi itu dia rahasia algoritma TikTok di 2025. Intinya fokus ke watch time ya kan, terus bikin storytelling yang kuat ya, pakai SEO-nya TikTok, dan ciptain konten berkualitas tinggi yang bikin orang stay dengan konten kita. Jadi dengan 2 tips bonus tadi ya, update aplikasi terus fokus ke konten evergreen, kamu bakal ya punya semua alat buat naik level di TikTok dan bisa nge-reach banyak pengguna. Anyway, setelah kalian mendapatkan info penting ini,
Yakin nggak subscribe? Subscribe dong. Kalau kalian punya pertanyaan lainnya atau request konten tutorial lainnya tentang cara tumbuh di media sosial, tulis juga di kolom komentar. Makasih banyak udah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya untuk update tips terbaru dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace!